Oke. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu. Hari ini kita pertemuan pertama dan sebelum pelajaran kita mulai, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yamta. Kesehariannya saya mengajar di Departemen TI. Dan pagi ini kita akan mencoba belajar tentang Debian server. Dan saat ini kita fokus materi kita di pagi ini adalah tentang web server. Nah, ada beberapa hal yang materi yang nanti akan kita sampaikan. Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang konsep web server itu seperti apa. Kemudian yang kedua ini tentang bagaimana cara menginstalasi. Yang ketiga nanti bagaimana kita mengkonfigurasi. Dan yang keempat nanti kita akan belajar tentang bagaimana kita untuk mengujinya. Dan harapan kami nanti setelah mengikuti materi ini, Bapak Ibu bisa melakukan tentang konsep web server. Yang kedua adalah kita menginstalasi dan mengkonfigurasi, kemudian pengujian tentunya. Oke, baiklah kita masuk materi yang pertama. Jadi yang pertama adalah materi tentang konsep web server. Intinya di web server itu adalah suatu server yang akan melayani permintaan dari klien. Kalau kita lihat bloknya di sana ada dua blok besar. Satu adalah server itu sendiri atau web server. Yang kedua nanti kita akan menggunakan klien. Dan pada pagi ini kita akan mencoba menginstal pada sisi web servernya. Nah, prinsip kerjanya yang pertama adalah web server itu menggunakan protokol yang namanya HTTP. Dan di sana pasti terjadi komunikasi antara klien dengan server. Step yang pertama adalah klien dan server akan melakukan establish menggunakan koneksi yang namanya TCP. Step yang kedua, klien akan merequest konten ke web server. Dan yang ketiga adalah server akan merespon konten yang di-request oleh klien tadi. Dan yang terakhir atau keempat adalah klien dan server akan menutup koneksi. Ini yang terjadi secara umum. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat anatominya, maka ada beberapa tulisan di slide seperti di sana. Yang pertama adalah ini misalkan kita menggunakan sistem operasi Linux dan dicontohkan misalkan kita ke telnet ya, telnet ke alamat tertentu, misalnya telnet www kemudian aol.com. Nah, kalau nanti DNS kita sudah bekerja, maka otomatis kita bisa telnet baik melalui domain maupun melalui IP. Dan script yang selanjutnya adalah mekanisme koneksi. Jadi server akan koneksi ke klien akan koneksi ke server dulu, kemudian dia akan mengirimkan data, kemudian di sana ada tag HTML. Kalau kita lihat itu ada meta HTML, ada tag, ada bodinya seperti apa, dan terakhir ada HTML closing. Itu kira-kira konsepnya, dan ini praktis ya. Nah, web server itu kita gunakan paket yang namanya Apache 2. Sehingga kalau kita ingin menginstal, maka langkahnya adalah kita harus masuk ke menu admin, kemudian kita ketik apt-get install nama paketnya. Dan pada contoh kali ini nama paketnya adalah Apache 2. Step yang kedua, setelah kami menginstal, ini tinggal next aja nanti sampai selesai. Kemudian yang kedua, paket yang akan kita install namanya PHP. Nah, PHP nama paketnya adalah PHP 5, sehingga cara untuk menginstal adalah apt-get install PHP 5 common lib apache module PHP 5. Tinggal tekan enter. Kemudian selanjutnya kita mengkonfigurasi. Jadi ini konfigurasi selanjutnya tinggal tekan enter. Nah, setelah PHP 5 kita install yang namanya MySQL server. Caranya sama dengan yang tadi, jadi tinggal apt-get install kemudian MySQL server, tinggal ngikutin next yang ada. Ini minta username sama password ya, nanti kita next aja. Dan yang penting di sini tolong Bapak Ibu jangan melupakan username sama passwordnya, karena kebetulan lupa Bapak Ibu pasti tidak bisa login ke sistem. Oke, ini next. Kemudian, nah step yang ketiga kita harus mengkonfigurasi web server di sana. Jadi cara konfigurasinya pun kita hanya mengcopy dengan cara copy spasi slash etc nama paketnya ya. Kemudian kita arahkan kemana? Kita arahkan ke etc apache 2 /mod/enable. Itu paling gampang. Jadi
di web server ini merupakan materi yang paling gampang. Kalau lancar, insya Allah sekitar 5 sampai 10 menit kita bisa selesaikan untuk mengkonfigurasi. Nah, step berikutnya kita harus mengedit ya. Jadi ada beberapa script yang kita edit. Kalau kita lihat di sana ada 5 ya. Jadi ada 5 script yang harus kita edit. Kita di sana hanya dengan cara memberikan ya. Hanya dengan memberikan tanda crash ya. Jadi artinya ada script 5 terakhir di depannya kita beri tanda crash. Artinya apa? Artinya ketika kita memberikan tanda crash di depannya, sintak tadi tidak akan dieksekusi oleh sistem. Itu cara edit atau mengedit konfigurasi. Step berikutnya kita tinggal merestart ya, merestart MySQL-nya dengan cara etc/ini.d ya, kemudian MySQL restart. Nah, kalau berhasil nanti akan muncul di sana terakhir ada restarting web server, kemudian apa sesuai, kemudian waiting. Itu artinya apa saja yang kita restart sudah berhasil. Nah, step terakhir ya sesuai dengan materi tadi adalah kita menguji. Nah, kita ini menguji dari sisi klien. Nah, tentunya kita gunakan browser. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan misalkan Mozilla atau mungkin Opera ya, atau mungkin Google Chrome ya, atau mungkin Internet Explorer. Dan contoh yang ada saat ini saya gunakan Internet Explorer, sehingga kita tinggal mengetik dengan cara ya masuk ke browser dengan cara http kemudian www misalnya yamta.edu, atau dengan perintah yang lain. Kalau memang DNS-nya belum running, kita bisa gunakan http kemudian pakai nama IP. Itu mungkin Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Intinya topik kali ini kita hanya menyampaikan tentang web server, dan nanti setelah ini kita bisa praktek langsung ke masing-masing komputer yang ada di hadapan Bapak dan Ibu. Terima kasih.